Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zeta Daniel Pratama dengan NPM 231302509, matkul grafika komputer. Saya akan menjelaskan sebisa saya coding garis ya. Di sini yang bisa lihat ada HTML long ID, yaitu ini adalah deklarasi dokumen HTML, yaitu ya deklarasi HTML ya. Setelah itu di bawahnya, di sini ada yang namanya meta charset ya. Meta charset ini digunakan sebagai meta tag untuk mengatur karakter set dan viewport. Dan di bawahnya ada ya algoritma garis DDA dan Bresenham, yaitu sebuah judul halaman ditetapkan sebagai ya ini judul ya. Selanjutnya ada di bawahnya lagi namanya styling dengan CSS ya. Ini nih style canvas border IPX solid pagar 00 ya di sini, yaitu untuk mengatur gaya kanvas dengan menambahkan border. Dia mengatur gaya kanvas dengan menggunakan border. Selanjutnya ada elemen kanvas ya. Ntar kita cari ini elemen kanvas nih, body. Nah, ini ada elemen kanvas line canvas width 500 saya 500 ini ya. Ya, dia membuat elemen kanvas dengan ID line canvas ya, itu 500 itu ukuran 500 kali 500 pixel. Yang di bawahnya ada script ya, dimulai dari tag JavaScript. Selanjutnya ada algoritma garis DDA. Nah, di bawahnya ada algoritma garis DDA. Fungsi gambar garis DDA ini digunakan untuk menggambar garis menggunakan algoritma DDA, melibatkan menghitung langkah-langkah, menentukan instrumen untuk setiap langkah ya, dan kemudian ya. Selanjutnya ada algoritma garis Bresenham, yaitu fungsi garis Bresenham menggambar garis menggunakan algoritma Bresenham. Ini memperhitungkan kesalahan yang terjadi pada setiap langkah untuk menentukan titik-titik ya yang harus digambar sehingga menghasilkan garis yang lebih akurat. Oke, ini ya. Selanjutnya itu ada koordinat contoh. Jadi saya udah jelaskan ya. Nah, di sini ada yang namanya koordinat contoh. Bisa diubah sesuai ukurannya. Dia menetapkan koordinat awal dan akhir garis untuk contoh ya. Nah, yang selanjutnya ada menggambar garis menggunakan algoritma DDA dan Bresenham. Ini dia memanggil fungsi gambar garis DDA dan gambar garis Bresenham untuk menggambar garis dengan menggunakan koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, di sini ya. Nih, di sini yang ini gambar garis DDA nih, dia sebagai koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, untuk yang terakhir ada tag dan script dan badan HTML ya ini. Kalian udah tahu ya. Oke, kita coba run ya. Selanjutnya, nah setelah di run, dia bakal menjadi bentuk garis seperti ini. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan dari DDA line dan Bresenham line. Yang pertama, DDA line dia itu kurang efisien dalam penggunaan, sedangkan Bresenham dia lebih efisien daripada DDA. Di DDA line,
kecepatan perhitungannya agak lambat, sedangkan Bresshenham perhitungannya lebih cepat. DDA-Line harganya yang mahal, sedangkan Bresshenham dia biasanya lebih murah. DDA-Line dia menggunakan operasi aritmatika, yang digunakan adalah perkalian dan pembagian, sedangkan Bresshenham operasi aritmatika yang digunakan adalah penambahan dan pengurangan. DDA-Line hasil perhitungannya lebih kompleks, sedangkan Bresshenham dia lebih sederhana. DDA-Line menggunakan operasi floating point dapat mengalami akurasi yang terpengaruh, sedangkan Bresshenham menggunakan operasi integer menghindari masalah floating point. Oke, baik, di situ saja penjelasan tentang saya terkait coding algoritma garis dan penjelasan perbedaan tentang DDA-Line dan Bresshenham line. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.